Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa kembali berjumpa di video ini. Perkenalkan, saya Irwan Fajri. Salam olahraga. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang kebugaran jasmani. Kira-kira apa itu kebugaran jasmani? Apa fungsinya bagi tubuh kita? Dan bagaimana cara melatihnya? Mari kita simak video berikut. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih punya tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Di antaranya, makanan yang bergizi, kebiasaan hidup sehat, aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur, dan pola istirahat yang cukup. Nah, kira-kira apa sih fungsi kebugaran jasmani bagi tubuh kita jika kita sering melakukan latihan kebugaran jasmani? Nah, fungsi yang pertama adalah meningkatnya sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Yang kedua, meningkatnya komponen kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kebugaran lainnya. Yang ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Yang keempat, bagi olahragawan, derajat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Yang kelima, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita dan anak-anak. Setelah kita tahu fungsi kebugaran jasmani, tentu kita ingin berlatih kebugaran jasmani, bukan? Nah, kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen dan masing-masing komponen ini dapat kita latih. Komponen pertama yaitu kekuatan, kedua kecepatan, ketiga daya tahan, keempat kelentukan, kelima keseimbangan, keenam kelincahan, ketujuh daya ledak, 8 koordinasi, 9 ketepatan, 10 reaksi. Nah, di video kali ini kita cukup membahas 4 komponen saja ya. Yang pertama, kita masuk kekuatan. Kekuatan atau strength merupakan kemampuan yang dikeluarkan oleh otot untuk menahan suatu beban. Kekuatan otot adalah daya penggerak dalam setiap aktivitas, menunjang efisiensi kerja, dan memperkuat stabilitas persendian. Untuk melatih kekuatan otot kita bisa menggunakan alat atau beban seperti barbel. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan bench press. Press merupakan latihan yang dirancang untuk memperkuat tubuh bagian atas. Ini memiliki kapasitas untuk mempengaruhi dada, bahu, dan lengan. Selain itu, kita bisa melakukan gerakan upright row. Upright row adalah salah satu gerakan yang sangat efektif untuk membantu membangun otot deltoid pada bahu, dan ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan kita. Selain menggunakan beban, kita juga bisa melatih kekuatan kita dengan menopang tubuh kita sendiri, seperti latihan push up. Push up adalah suatu jenis latihan kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bicep maupun tricep pada tangan. Kita juga bisa melakukan latihan sit up. Sit up adalah latihan ketahanan perut untuk memperkuat dan mengencangkan otot-otot bagian perut. Selanjutnya, kita bisa melakukan latihan squat. Squat merupakan latihan untuk meningkatkan kekuatan dan ukuran tubuh bagian kaki. Komponen kebugaran jasmani yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan atau speed merupakan kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan merupakan gerak lokomotor, artinya gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Nah, kira-kira supaya kita bisa memiliki kecepatan yang bagus, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, berikut cara-cara melatih kecepatan. Untuk melatih kecepatan kita bisa melakukan lari cepat atau lari sprint. Lari cepat atau lari sprint adalah berlari dalam jarak pendek dan dalam waktu yang singkat. Umumnya, lari cepat ini dilaksanakan dalam olahraga, baik untuk mengejar target waktu maupun mengejar kawan dan lawan dalam bertanding. Secara alami, manusia mampu berlari cepat maksimal 30-35 detik.
Komponen kebugaran jasmani yang ketiga adalah daya tahan. Daya tahan atau endurance merupakan kemampuan kerja otot dalam waktu yang cukup lama. Daya tahan jantung dan paru-paru atau general endurance dapat ditingkatkan melalui latihan yang berlangsung pada jarak yang jauh dan waktu yang cukup lama, seperti naik ke puncak gunung. Jika kamu sering mendaki, secara perlahan kegiatan ini akan membentuk kekuatan pada jantung dan paru-paru. Kita juga bisa melakukan latihan seperti berenang. Olahraga renang yang membutuhkan pengaturan nafas secara baik dan benar di atas air pastinya mampu melatih nafas secara tidak langsung. Bagi yang ingin mendapatkan alur pernapasan teratur, olahraga berenang adalah pilihan yang sangat tepat. Selanjutnya, untuk melatih daya tahan kita bisa lakukan lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah bentuk lari terus-menerus pada jarak setidaknya 3 km. Secara fisiologis, olahraga ini sebagian besar bersifat aerobik dan membutuhkan stamina serta kekuatan mental. Jika kita rutin melakukan lari jarak jauh, secara otomatis daya tahan kita akan lebih baik. Komponen kebugaran jasmani yang keempat adalah kelentukan. Kelentukan atau flexibility berhubungan dengan keberadaan ruang gerak persendian dan elastisitas otot yang lebih luas. Kelentukan adalah kemampuan menggerakkan persendian dan otot pada seluruh ruang geraknya. Manfaatnya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada persendian dan otot saat melakukan latihan, dan menunjang efisiensi gerak tubuh dan memperbaiki komposisi tubuh. Untuk melatih kelentukan, kita bisa melakukan gerakan peregangan, seperti peregangan statis. Peregangan statis adalah peregangan yang dilakukan dengan menahan gerakan beberapa saat. Selanjutnya, kita bisa lakukan peregangan dinamis. Peregangan dinamis adalah peregangan yang dilakukan dengan melakukan gerakan yang diulang-ulang. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kebugaran jasmani kita dan kita bisa selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.